Kita tumis-tumis. Ikannya udah matang, udah kecoklatan, mau saya angkat. Masak sebentar aja. 印尼食物美食，姜黄的无锅鱼，好吃，赞！ Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Kembali lagi bersama saya Wulan di Taiwan. Hari ini saya mau masak teman-teman seperti biasa. Hari ini saya mau bikin menu ikan acar kuning. Dan sebelumnya saya belum pernah masak ikan acar kuning ini buat suami. Kalau di Indonesia saya udah sering ya. Ikuti terus videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Teman-teman, untuk menu hari ini saya mau bikin ikan acar kuning. Nanti mau saya pakai timun dan wortel. Dan saya mau goreng ini tempura. Sama mau numis daun bayam. Bayamnya dimasak sama teri Medan. Kalau di Taiwan numis bayam itu pakai teri Medan ya teman-teman. Dan hari ini masaknya cuma simpel aja. Nanti saya mau bikin sup rumput laut aja. Dan ini ada bumbunya untuk ikan acar kuning. Ada kemiri 3 buah, ada bawang merah, bawang putih, kunyit. Ini mau saya goreng dulu ya teman-teman sebelum dihaluskan. Saya goreng terlebih dahulu, itu fungsinya biar tidak bau langu. Dan kalau misalkan bumbunya ini udah digoreng, nanti setelah dihaluskan itu nggak akan muncrat-muncrat gitu kalau ditumis bumbunya. Jadi cepet ya, menurut saya lebih simpel digoreng dulu sampai matang baru dihaluskan. Tapi tergantung selera masing-masing juga ya teman-teman. Dan sekarang saya mau motong dulu tempura. Sebelum goreng ikan saya mau goreng tempuranya dulu ya. Untuk tempura biasanya orang sini dipotong seperti ini aja, memanjang. Satu tempura biasanya dibagi 4, sesuai selera, bisa dikreasikan sendiri ya. Biasanya saya seperti ini teman-teman motongnya. Sekarang saya mau goreng tempuranya dulu teman-teman. Di sini udah panas minyaknya, mau saya masukkan. Biasanya saya ngegoreng tempura itu nggak pernah terlalu kering banget, karena kalau terlalu kering banget itu akan keras ya teman-teman. Jadi secukupnya aja. Kalau terlalu keras anak-anak kurang begitu suka. Jadi kalau udah mateng mau saya angkat aja. Ini harus diaduk-aduk ya, kalau enggak kan bisa lengket, bisa nempel gitu teman-teman ya. Harus dibolak-balik maksudnya, bukan diaduk-aduk. Dan ini tempuranya sudah ada yang kecoklatan, mau saya angkat aja. Matikan kompornya. Wow. Teman-teman, sekarang saya mau ngebersihin ikannya. Jadi mertua saya tuh kalau masak ikan ini sirip-siripnya itu dibuangin teman-teman. Seperti ini. Terus ini ekornya juga dibuang. Sama ini nih duri yang atasnya ini dibuang juga ya, digunting gini, ngebuangnya tuh digunting, nggak pakai pisau ya, tapi digunting gini. Ini kan duri ya. Nah durinya ini lumayan banyak, jadi dibersihin kayak gini teman-teman. Terus di sini masih ada lagi. Nah sama digunting juga. Nah terus yang bawah sini juga masih ada siripnya. Iya, ikan. Nah, ini mau saya cuci teman-teman ya. Ikan. Ini
sama penjualnya sebenarnya udah dicuci, cuman dibuangin dalemannya aja gitu, cuman kurang bersih gitu. Jadi kita harus cuci sendiri yang bersih. Ini udah bersih. Nah, ikannya mau saya belak mau di belek gini gitu ya. Nah, kalau di Sunda namanya di belek-belek gitu. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya dibelah-belah gini ya. Saya lumuri garam. Cuma garam aja bumbunya. Nggak saya tambahin kunyit segala macam karena ini kan mau diacar ya. Nggak usah terlalu banyak bumbu, yang penting garam aja udah cukup. Seperti biasa, biar minyaknya nggak muncrat, saya tambahkan sedikit tepung terigu. Ikannya kita goreng ya. Sekarang saya mau motong timun untuk acarnya. Saya dipotong seperti korek api tebal ya. Potong memanjang gini. Mungkin teman-teman bunda-bunda juga udah pada tahu ya, nggak aneh ya. Sesuai selera. Kita sisihkan, dan untuk wortelnya sama. Potong memanjang juga. Ini wortelnya nanti mau saya rebus terlebih dahulu sebentar ya teman-teman, biar cepet matangnya, karena kalau cuma ditumis aja itu menurut saya lama matangnya, lumayan lama. Nah, saya udah didihin aja, ikannya udah matang, udah kecoklatan, mau saya angkat. Ikannya jumbo banget ini. Ikannya warnanya bagus kan. Sekarang saya mau numis bumbunya ya teman, mau digoreng dulu bumbunya, baru saya haluskan. Sampai matang aja teman-teman. Teman-teman, ini bumbunya udah wangi, udah matang, mau saya angkat. Kunyitnya juga sudah wangi banget, sudah terasa wangi. Ini, dan mau saya haluskan ya. Ini bumbunya udah saya haluskan, mau saya masak lagi. Sayangnya saya nggak punya serai, lagi nggak punya stok serai. Harusnya ditambahin serai ya teman-teman. Teman-teman, ini bumbunya sudah matang, sudah wangi. Dan tadi juga sebelumnya sudah digoreng dulu ya. Sekarang masukkan timun sama wortelnya. Jadi tadi wortelnya saya rebus dulu sebentar ya. Nah, kita tumis sampai matang. Mau saya tambahkan sedikit air. Nah, tambahkan garam secukupnya. Sedikit penyedap. Saya tambahkan sedikit gula putih. Saya tambahkan sedikit cuka ya. Sedikit aja, nggak mau terlalu asam, takutnya suami dan anak-anak nggak mau terlalu asam. Dan kita cobain dulu bumbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbunya udah cukup ya, udah pas rasanya. Mau saya masukin ikannya. Masak sebentar aja. Ini acar ikannya sudah matang, mau saya angkat.
Udah matang ya. Sini udah ada air mendidih dan udah saya tambahkan garam. Sekarang mau saya rebus daun bayamnya. Jadi sebelum ditumis saya mau rebus dulu sebentar agar warnanya tetap hijau ya teman-teman. Teman-teman, ini daun bayamnya sudah matang, mau saya angkat. Teman-teman, sekarang saya mau numis bayamnya. Ini bawang putihnya udah saya masukkan, udah wangi. Dan sekarang mau saya tambah teri Medan. Kita masak dulu teri Medannya, kita tumis-tumis sampai matang. Ini teri Medannya sudah matang, sudah wangi. Mau saya masukkan bayamnya. Kita tumis-tumis. Ya. Tambahkan garam secukupnya. Dan sedikit penyedap. Masak sebentar aja ya, karena kan udah matang. Aduk-aduk sampai tercampur rata sama garamnya aja teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah pas teman-teman. Udah terasa garamnya. Bayamnya udah matang ya, mau saya matikan kompornya. Nah, sekarang aku lagi nyuci piring nih teman-teman, bunda-bunda semua. Jadi biasanya saya setelah masak itu langsung cuci piring bekas masak-masaknya semua. Karena saya nggak biasa kalau setelah masak dapurnya ditinggal berantakan gitu aja. Nggak tahu kenapa, pokoknya saya kalau habis masak itu harus rapih lagi. Udah kebiasaan seperti ini, jadi nggak bisa dirubah ya teman-teman. Kalau bunda-bunda gimana? Ada juga kan yang setelah masak dibiarin nanti aja nyuci piringnya sekalian habis makan. Kalau saya tuh nggak bisa. Pokoknya setelah masak dapur harus bersih lagi. Dan sekarang saya lagi nyuci piring sambil lihat-lihat ke belakang itu karena saya lagi jagain anak-anak. Jadi sambil ngomong sambil nyuci piring teman-teman, karena memang suami saya belum pulang. Jadi dia itu pulangnya hampir selalu malam. Jadi sibuk dari pagi sampai malam di kerjaannya. Jadi mau nggak mau saya apa-apa itu saya harus kerjakan sendiri. Kalaupun dibantu suami, kalau suami sudah pulang ke rumah dan itu udah larut malam ya, jadi suami itu lebih sedikit membantunya karena memang dia ya sibuk kerja ya teman-teman. Jadi saya sudah biasa mandiri seperti ini. Untuk bunda-bunda di rumah yang seperti saya, semangat ya, jangan menyerah. Kita ibu rumah tangga yang kerjaannya nggak akan selesai-selesai. Mungkin bisa dibilang 24 jam ya. Kalau misalkan kita punya anak kecil, harus kerja ngerjain rumah itu bener-bener luar biasa. Capeknya sama kayak kita kerja di tempat orang lain menurut saya ya. Tapi ibu rumah tangga itu mulia ya. Sebagai ibu memang seharusnya kan kita merawat anak-anak, ngurus rumah, ngurus suami, segala sesuatunya itu kita urus sendiri. Terkecuali kalau memang misalkan orang yang berduit atau ibu rumah tangga yang berkarir mungkin tidak bisa ngerjain semuanya sendiri ya. Di sini saya lanjut lap-lap kompor. Nah, biasanya untuk minyak
minyak yang nempel di kompor itu, cipratan kita masak, saya pakai tisu makan gitu ya. Jadi biar lapnya nggak terlalu berminyak ya teman-teman. Kalau lapnya terlalu berminyak itu juga nyucinya susah ya. Jadi biasanya saya kalau setelah masak, kompornya itu saya bersihkan dulu pakai tisu seperti itu. Lalu dilap-lap. Nah, lapnya itu saya menggunakan sedikit sabun cuci piring. Nah, jadi biar minyaknya terangkat seperti itu ya. Nah, biasanya saya lakukan ngelapnya itu 2 kali. Yang pertama pakai sabun cuci piring dan lapnya kita cuci. Kalau lapnya sudah bersih, saya lap lagi yang kedua kali juga sudah cukup bersih menurut saya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kebiasaan saya setelah masak ya seperti ini. Harus saya bersihkan lagi semuanya karena kalau nggak dibersihkan menurut saya itu kotorannya nanti akan menumpuk dan akan susah untuk dibersihkan. Kalau misalkan kita setiap hari ngebersihkannya, otomatis kompor-kompor kita, dinding-dinding kita itu akan selalu bersih ya, dan nggak akan ada kotoran yang membandel seperti itu ya bunda-bunda. Bakong, 有，那个鱼怎么样？好吃。那个姜黄的味道，对，姜黄还是黄姜？姜黄可以吗？可以，姜黄，台湾的无锅鱼好吃。不会很奇怪吧？不会啊。印尼食物美食，姜黄的无锅鱼好吃，赞赞，赞。好，继续示范，请慢用，请慢用。好，请慢用。嘉玲好不好吃？